Ketemu lagi saudara dalam seri paparan filsafat hukum. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang asas universal di dalam hukum. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak sekali asas di dalam suatu sistem hukum. Tetapi apakah ada asas-asas yang bisa berlaku universal untuk seluruh sistem hukum yang ada di dunia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu tokoh yang penting untuk kita singgung. Tokoh ini adalah pendiri dari Rechts Hogeschool, sekolah tinggi hukum di Batavia. Dia adalah Paul Scholten, seorang guru besar dari Universitas Amsterdam. Asas-asas hukum yang dimaksudkan oleh Scholten tidaklah mengacu pada bidang hukum tertentu, melainkan pada suatu sistem hukum secara umum. Dan tentu saja harus dapat dibenarkan menurut penalaran hukum. Apabila saudara melihat di dalam video ini ditampilkan skema, maka skema itu tidak ada di dalam tulisan asli Scholten. Uraian tentang pemikiran Scholten ditemukan dalam buku bagian pertama dari kumpulan karangan beliau yang diterbitkan pada tahun 1949, tepatnya pada halaman 405. Jadi skema ini merupakan tafsiran kita terhadap apa yang disampaikan oleh Scholten di dalam buku tersebut. Menurut Scholten, ada 5 asas universal yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Kelima asas ini, saudara, dapat kita mulai dari yang pertama, yaitu asas yang bisa kita sebut sebagai asas yang paling supra principles, yaitu asas pemisahan baik dan buruk. Asas ini merupakan dasar dari semua asas yang ada dalam setiap sistem hukum. Apabila kita melihat ada satu norma hukum yang kita sendiri tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka bisa dipastikan bahwa asas seperti itu akan langsung mengeliminasi norma tersebut. Jadi, setiap norma harus dapat dipastikan dia memuat pesan kebaikan dan melarang atau menjauhi keburukan. Itu asas pemisahan baik dan buruk. Nah, atas dasar pemisahan baik buruk itulah kita masuk ke dalam asas yang kedua, yaitu asas persamaan. Asas persamaan, saudara, dapat kita namakan dengan asas similia similibus, atau menerapkan perlakuan yang sama bagi orang yang melakukan kebaikan dengan memberi dia reward dan kemudian menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Itu adalah asas yang kedua. Atas dasar asas yang pertama dan asas yang kedua ini, orang dapat membuat norma hukum pada umumnya. Kita mengatakan disitulah peraturan perundang-undangan secara in abstrakto berpegang pada 2 asas penting ini. 2 asas yang pertama tadi, yaitu asas perbedaan baik buruk dan asas persamaan, kemudian akan berhadapan dengan 2 asas penting yang juga dapat kita katakan merupakan antinomi, atau 2 asas yang mengandung nilai-nilai yang saling berhadap-hadapan, yaitu asas individualitas dengan asas kolektivitas. Asas individualitas, saudara, itu lebih banyak berada dalam ranah hukum privat, sementara asas hukum yang disebut kolektivitas itu lebih pada ranah hukum publik. Namun tidak mungkin ada satu isu hukum yang sampai menafikan dimensi individualitas maupun kolektivitas. Artinya dalam kasus-kasus perdata sekalipun, kita tahu ada kepentingan hukum publik yang juga terkandung di dalamnya. Sementara dalam kasus-kasus atau isu-isu hukum publik, aspek kepribadian atau aspek individualitas juga terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan dari 4 asas yang kita sebutkan tadi, yaitu asas pemisahan baik buruk yang melahirkan kemudian persamaan perlakuan, dan dihadapkan pada 2 asas yang juga saling berhadapan, kemudian melahirkan satu asas yang kelima yang oleh Paul Scholten disebut asas kewibawaan. Asas kewibawaan ini akan berbeda sama sekali dengan asumsi yang ada pada asas persamaan. Kalau pada asas persamaan ada similia similibus, maka pada asas kewibawaan justru merekomendasikan perbedaan perlakuan. Jadi dalam setiap kasus hukum harus diperhatikan benar-benar aspek faktualnya, fakta-fakta yang melekat pada kasus itu, supaya terlihat di situ ada perbedaan perlakuan. Karena apabila kita menerapkan hukum dengan menggunakan norma yang general, maka itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Sumun ius, summa injuria. Apabila Anda menerapkan hukum seadil-adilnya dalam arti sama perlakuannya,
bagi setiap kasus Anda justru melukai sedalam-dalamnya, dan di situ muncul ketidakadilan. Demikian uniknya penerapan asas-asas di dalam hukum itu, sehingga pantaslah kita mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang sangat sui generis, karena hukum menggunakan asumsi yang berbeda dengan ilmu-ilmu pada umumnya. Saudara, kelima asas ini haruslah menjadi acuan atau referensi bagi semua pembentuk peraturan perundang-undangan, karena dua asas yang pertama itu bersifat in abstracto, sementara tiga asas yang terakhir itu bersifat in concreto. Hukum hanya bisa teruji apabila in abstracto itu dihadapkan dengan in concreto. Disitulah terlihat bahwa apa yang kita asumsikan berlaku general, dalam kenyataannya tidak bisa sepenuhnya bisa diterapkan sama pada setiap kasus. Ada keunikan-keunikan yang muncul dari tiap-tiap kasus itu yang mengharuskan sistem hukum menerapkan keputusan atau penyelesaian yang berbeda untuk tiap-tiap kasus. Baru dapat dirasakan hukum itu berwibawa dan justru terasa adil bagi para pihak yang terlibat di dalam konflik-konflik atau persengketaan hukum. Istilah in abstracto dan in concreto sengaja saya gunakan untuk membantu kita memahami uraian Scholten. Dua asas yang pertama tadi berlaku mutlak pada ranah hukum yang abstrak. Namun ketika hukum harus berhadapan dengan fakta, maka asas-asas yang abstrak itu tidak dapat lagi berlaku mutlak. Sistem hukum harus berkompromi dengan kondisi faktual tersebut. Pertama-tama kompromi terjadi karena ada kepentingan individual vis-a-vis dengan kepentingan kolektif. Dua kepentingan ini pasti muncul di dalam kondisi faktual. Kompromi ini menuntut keseimbangan baru dalam penerapan hukum in concreto. Disinilah diperlukan asas kewibawaan itu. Demikian saudara, pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu dalam seri paparan filsafat hukum berikutnya.